Halo adik-adik pra remaja, apa kabarnya? Baik kalian semua? Sehat? Bagaimana dengan tugas dan pekerjaan sekolah kalian secara online? Lancar sayang? Tetap semangat ya. Selesaikan pekerjaan kalian sampai kalian bisa menerima rapot. Itu yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita saat ini. Oke? Sekarang kita mau angkat pujian. Kita mau katakan, kecaplah dan lihatlah Tuhan itu luar biasa baik dalam hidup kita. Kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau bilang dan mau katakan bahwa hanya dekat Tuhan saja kita merasa tenang. Kita mau katakan, kita mau angkat pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya
Kita bersatu di dalam doa pembukaan. Bapa kami yang duduk dan bertahta di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami, baik pagi, siang, hingga sampai malam hari. Kami mengucap syukur Tuhan, sampai hari ini kami dipelihara Tuhan, kami diberikan kesehatan, bahkan lebih daripada itu Tuhan. Tuhan menjadikan kami menjadi biji mata Tuhan, sehingga kami terus Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan berikan kami kesetiaan untuk terus hidup di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami mau beribadah Tuhan. Mari berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah di dalam ibadah kami ini Tuhan, kami tetap memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan saat kami mendengarkan firman Tuhan, tolong kami Bapa, berikan kami hati yang baik agar dapat menyimpan firman Tuhan. Berikan kami telinga untuk dapat mendengarkan dan mencerna serta mengerti firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur dan kami datang berdoa. Amin. Kita mau angkat lagi satu pujian kita mau katakan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau angkat pujian ini.
Tuhan, semuanya dalam sikap yang sopan, duduk di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan dan doa pembukaan dibawa oleh kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Tadi kakak Maya sudah memimpin adik-adik di dalam menyanyikan puji-pujian, maka sekarang kita siapkan hati kita untuk kita membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami masih diberikan kesempatan dan waktu boleh beribadah, walaupun secara online. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang boleh kami miliki. Pada saat ini Tuhan, kami sudah siapkan hati, pikiran, dan jiwa kami. Kami mau diisi oleh firman-Mu. Maka berbicaralah Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang ada di kelas pra-remaja. Terpujilah Engkau Tuhan, melalui firman-Mu ini kami dimampukan untuk terus melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah datang berdoa. Amin. Ya, adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Ya, kita sama-sama membaca firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kakak ulangin, Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Sedemikianlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Nah adik-adik, tema yang kita angkat pada hari ini adalah Tuhan penolong. Sekali lagi, Tuhan penolong. Nah, adik-adik mungkin sudah paham atau tahu semua. Apa sih artinya penolong? Penolong ini kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, penolong kata dasarnya adalah tolong. Tolong ini artinya minta bantuan. Mungkin semua kita ya, adik-adik juga sudah pernah mendapatkan pertolongan ataupun memberikan pertolongan. Nah, tadi dari kitab Mazmur tadi, apa yang dia katakan? Ya, pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Ketika adik-adik butuh pertolongan, kemana adik-adik minta tolong? Kepada teman? Kepada orang tua? Kepada guru? Atau kepada siapa? Ya. Nah, tapi pemazmur katakan pertolonganku ialah dari Tuhan. Adakah di antara kita yang memohon pertolongan dari Tuhan? Ada pasti ya. Karena kita sudah percaya dan sudah mengenal Tuhan adalah juru selamat bagi kita. Nah, tadi ayat 2 kita baca selanjutnya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Wah, hebat banget adik-adik ya. Gak pernah tertidur, gak pernah terlelap. Dia selalu terjaga. Nah, adik-adik, kita lihat umpamanya salah satu ya. Kita butuh pertolongan untuk menjaga rumah kita. Ya, siapa yang bisa kita minta tolong? Salah satunya kita pasang CCTV. Atau kita pelihara dogi. Ya, atau kita sewa satpam. Tapi di antara itu ada nggak keterbatasan? Ada adik-adik. Kalau datang pencuri, CCTV tidak bisa berteriak kan? Ya, dia hanya bisa mengawasi lewat kamera. Dan kalau dogi
hanya bisa guguk dan lari. Tapi kalau pencurinya itu naik mobil, pasti doginya kalah. Nah, kalau satpam ada keterbatasan, ada waktunya untuk istirahat, dia tertidur, dia pulang ke rumahnya. Nah, tapi di sini tadi kita katakan ya, di ayat 3 tadi ya, ia tidak akan biarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Waduh, adik-adik, luar biasa ya. Ternyata Tuhan itu sepanjang waktu ya, on time, terus menerus 24 jam, selama-lamanya dia selalu menjaga kita. Dan ayat selanjutnya apa yang dia katakan? Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Adik-adik, tangan mana sih yang selalu kita gunakan untuk berpegang? Pasti tangan kanan ya, karena tangan ini sudah ditentukan dari awal bahwa inilah tempat untuk berpegang yang paling kokoh, paling nyaman ya, kecuali teman-teman kita mungkin ya ada yang kidal ya. Nah, di sebelah tangan kanan kita lah Tuhan itu ada ya, menjadi tempat perlindungan kita dalam setiap masa dan setiap waktu. Jadi kita nggak pernah ragu, karena Tuhan selalu berjaga, tidak pernah tertidur katanya tadi. Dia selalu berjaga. Di sebelah tangan kananmu ada Tuhan yang melindungi engkau. Nah, apalagi yang dikatakan untuk ayat selanjutnya? Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Nah, sebenarnya Mazmur ini adik-adik, ini adalah Mazmur bagi peziarah, di mana zaman dahulu ya, orang-orang Israel itu kalau memberikan persembahan, mereka harus datang ke bait suci di kota Yerusalem. Sedangkan kota Yerusalem itu adik-adik posisinya ada di atas bukit di pegunungan. Nah, ketika mereka berjalan siang atau malam, ada ketakutan yang melanda ya, karena mereka tidak naik mobil, tidak naik kendaraan adik-adik, tapi mereka berjalan kaki. Nah, tidak hanya panas atau terik matahari, kalau di gurun bagaimana adik-adik? Luar biasa kan panasnya. Dan kalau malam luar biasa juga dinginnya. Dan tidak hanya keadaan cuaca yang membuat mereka cemas dan takut terhadap kesehatan mereka, tapi juga adik-adik, mereka takut ada pencuri atau perampok di tengah perjalanan. Karena ketika mereka membawa persembahan ke kota suci Yerusalem itu, mereka membawa kambing domba, banyaknya yang mereka bawa. Wah, jangan-jangan nanti nggak sampai di rumah Tuhan. Nah, itulah yang mereka cemaskan. Maka kemana mereka berseru? Mereka berseru kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu menjaga dan menolong mereka, sehingga mereka sampai membawa persembahannya ke kota Yerusalem, yaitu di bait Allah. Nah, adik-adik, itulah yang dirasakan oleh pemazmur. Mungkin adik-adik juga merasakan hal yang sama ya. Ada ketakutan yang melanda dalam kehidupan kita. Apa? Biasanya apa sih yang membuat kita takut? Kita dikucilkan oleh teman-teman kita, nggak ditemani, atau kita mendapat nilai jelek ketika kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh di dalam menghadapi ujian atau ulangan. Nah, kemana kita berseru? Tentu kepada Tuhan. Kalau kepada orang tua, mungkin orang tua malah balik marah kepada kita karena kita tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Mari adik-adik, apapun ketakutanmu, apapun kecemasanmu, datanglah kepada Tuhan. Seperti tadi pemazmur ingatkan kita pada hari ini, karena tempat pertolongan kita satu-satunya yang kuasanya tidak terbatas hanyalah Tuhan. Dialah menjadikan langit dan bumi, segala-galanya, termasuk diri kita ini adik-adik. Mulai dari ujung rambut di kepala kita sampai ujung jari kita, tidak luput dari penglihatan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana? Kita mau nggak datang minta pertolongan kepada Tuhan? Apalagi pada situasi sekarang ini, pandemi corona sedang melanda tengah-tengah dunia, termasuk di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Adakah rasa takut di antara adik-adik ini? Pasti ada. Kakak sendiri merasa takut ya. Jadi kemana kita berlindung? Hanyalah kepada Tuhan. Karena orang tua kita sangat terbatas dalam melindungi dan menjaga kita. Tapi Tuhan kuasanya tidak terbatas, selalu dapat kita andalkan dalam setiap waktu dan keadaan. Jadi kita juga mari berseru pada saat ini, jadikan Tuhan menjadi tempat pertolongan kita.
Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada pagi hari ini. Dan kakak sampaikan satu ayat hafalan kita pada hari ini adalah Mazmur 121 ayat 2. Sekali lagi, Mazmur 121 ayat 2. Karena ayat ini sangat singkat, kakak mohon adik-adik semua menghafalnya. Dan nanti kirimkan ya videonya ke kakak. Karena selama ini, berminggu-minggu ini adik-adik hanya satu orang yang selalu mengirimkan videonya. Adik-adik mau tahu siapa temannya? Monik, hanya Monik yang mengirimkan dengan rajin video ayat hafalannya. Adik-adik sebelum kita tutup, mari adik-adik kita kembali satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah diberi kesempatan untuk boleh membaca dan mempelajari satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 6, di mana Tuhan adalah penolong kami. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, satu-satunya yang tidak terbatas kuasanya. Baik siang ataupun malam, Engkau setia menjaga kami. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kami ragu dalam segala situasi dan keadaan kami. Termasuk pada saat ini, pandemi coronavirus sedang melanda di tengah-tengah bangsa dan negara kami, membuat kami tidak bebas dan tidak leluasa untuk keluar rumah. Tapi itu pun kami berterima kasih, karena Tuhan senantiasa tetap memberikan kami kesehatan. Tuhanlah penolong kami. Tuhanlah menjaga dan melindungi kami setiap waktu. Demikian juga kami berdoa, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami. Dan Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini. Biarlah firman ini boleh tetap kami pakaikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah datang berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang pertolongan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menolong kita. Hanya satu adik-adik. Hanya Tuhan Yesus yang mampu berkuasa untuk menolong hidup kita. Apapun keadaan kita pada saat ini, apapun air mata kita pada saat ini, Dia tahu. Dia yang akan menolong kita. Kita mau angkat satu pujian, pertolongan-Mu. Hatiku tenang
kita nyanyikan sekali lagi. Kita mau bersatu di dalam doa pulang kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami sudah selesai beribadah kepada Tuhan. Kami sudah menyampaikan puji-pujian kami. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang hari ini mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa pertolongan satu-satunya dalam hidup kami adalah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami Bapa untuk tetap terus bergantung, menyandarkan diri kami, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah segala pujian kami, segala persembahan yang kami boleh persembahkan, semuanya itu kami kembalikan hanya untuk Engkau Tuhan. Biarlah adik-adik kami yang harus mengikuti ujian ataupun tugas-tugas sekolah mereka secara online, tetap Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan, memberikan semangat, agar mereka dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas mereka dengan baik. Dan pada akhirnya nanti, Tuhan berikan mereka nilai yang baik, seperti yang mereka inginkan, seperti yang mereka kehendaki, sesuai dengan apa yang Tuhan juga mau berikan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Tetap semangat ya sayang. Kita tetap sama-sama berdoa supaya corona cepat berlalu dari Indonesia. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bye-bye.